إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها، ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها، ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها، عن العليا مغانيها. لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها، لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Ilm pada pasal yang kedua, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengangkat judul Fadailul Ilm, keutamaan ilmu. Beliau mengatakan, laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hatta ibadahu 'alal ilmi wat tazawwudi minhu wa kadzalika sunnatul mutahharah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji, menyanjung ilmu dan ahlinya, orang yang memilikinya. Dan Allah mengajak hamba-hambanya untuk memiliki ilmu dan berbekal dengan ilmu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah mutahharah memuji ilmu, mengajak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar, mencari ilmu dan memiliki ilmu. Fal ilmu min afdalil a'malis salihah. Ilmu adalah amal salih yang paling utama. Wa huwa min afdal wa ajallil ibadat. Ilmu adalah ibadah yang paling utama dan paling istimewa. Ibadah tatawwu, maksudnya ibadah tatawwu atau ibadah sunnah. Mencari ilmu itu lebih utama, lebih istimewa, lebih baik dibandingkan dengan ibadah sunnah. Kenapa demikian? Karena ilmu itu atau mencari ilmu itu adalah salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Mencari ilmu adalah salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena agama Islam ini, agama Allah ini tegak dengan dua hal. Yang pertama al-ilmu wal burhan, dan yang kedua al-qitalu was-sinan. Agama Islam ini tegak dengan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua jihad. Ya. Dengan senjata. Fala budda min hadainil amraini wala yumkinu ay yaquma dinullah wa yadhhar illa bihima jami'an. Tidak mungkin agama Allah ini akan tegak, akan menang kecuali dengan dua hal ini, yaitu ilmu dan senjata. Mencari ilmu dan jihad fisabilillah.
Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughuhumud da'wah ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya tidak pernah menyerang suatu kaum, tidak pernah memerangi suatu kaum sebelum dakwah sampai kepada mereka. Karena tujuan utama dari jihad, dari perang itu adalah sampainya dakwah, sampainya ilmu. Ya, jadi Rasulullah SAW pertama menyampaikan ilmu, kedua, langkah kedua adalah memerangi kalau orang-orang atau kaum itu tidak mau menerima ilmu. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan ilmu ini menjadi sesuatu yang paling istimewa dalam hidup seorang muslim. Ilmu menjadi ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama, karena ilmu adalah irsul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan sesuatu untuk umatnya, tidak meninggalkan harta untuk umatnya, tapi mereka meninggalkan ilmu. Ilmu lah yang paling bermanfaat untuk hidup umatnya, umat para nabi dan rasul. Oleh karena itu, ilmu harus didapatkan, harus dicari oleh umat setiap nabi dan rasul, karena dialah warisan para nabi dan rasul. Yang kedua, al ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu kekal, abadi pengaruhnya, sementara harta itu hilang dengan hilangnya pemiliknya. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan terus melekat dengan dirinya sampai kapanpun. Ilmu akan memberi manfaat kepada orang yang memilikinya sampai orangnya berada di dalam kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam, kalau manusia meninggal, terputus amal. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mendapatkan pahala. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk beramal. Tapi orang yang meninggal itu akan terus mendapatkan pahala dari 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Kalau Sigit jadi ustadz, ngajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho kepada anak yang belum bisa baca, kemudian anak itu nanti jadi bisa baca, dan dengan ilmu yang diajarkan oleh Ustadz Sigit ini, dia bisa baca Quran, mendapatkan pahala dari bacaan Qurannya, maka Sigit yang mengajari alif bata itu juga mendapatkan pahala. Selama anak ini membaca Al-Quran, selama itu pula Sigit mendapat pahala. Kalau Sigit sudah dikuburkan, badannya sudah dibenamkan di dalam tanah, tapi anak yang diajarinya ini terus membaca Al-Quran, maka setiap lafaz, setiap kalimat, setiap kata, setiap huruf yang mendatangkan pahala bagi anak itu
juga mendatangkan pahala bagi Ustadz Sigit. Ilmu itu tetap kekal abadi. Ilmu yang bermanfaat itu terus mengalirkan pahala tiada henti. Sementara harta, seberapa banyak pun manusia punya harta, punya uang triliunan, punya rumah megah bagaikan istana, mobil mewah, pakaian selalu wah, tapi begitu dia mati, tidak ada yang ikut ke kuburannya. Mobil tidak bisa membawanya dan tidak bisa dibawa oleh dia ke dalam kuburan. Rumah yang megah itu ditinggalkan, baju yang bagus yang wah itu juga langsung ditanggalkan. Semuanya tidak ada yang kekal, kemudian diambil oleh orang lain. Jadi tidak ada yang memberi manfaat terus menerus dalam hidup seseorang sampai dia mati sekalipun kecuali ilmu. Maka carilah ilmu, kemudian ajarkan kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan manfaat, kemudian manfaatnya kembali kepada orang itu dan kepada kita yang mengajarkannya. Jangan kalian meremehkan untuk mengajar seseorang surat Al-Fatihah. Jangan diremehkan kalau kalian mengajar orang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ingat, kalau ilmu yang diajarkan itu terus menjadi manfaat bagi orang yang diajari, maka sampai kapanpun kamu yang mengajarkannya akan mendapatkan manfaat. Al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ini saja dulu kajian kita siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.